Terus yang terakhir itu tadi ya, tes fisik itu. Terakhir tes fisik. Kalau tes fisik ini sendiri ngerasain berat nggak tesnya? Ya kalau jujur sebenarnya berat ya namanya fisik itu. Berat. Sebenarnya berat. Karena kita harus lari. Iya, kirain enteng-enteng aja tadi ngomongnya gampang itu. Kirain enteng. Berat tetap ngos-ngosan keringetan juga. Tapi ya persiapannya, kalau masalah persiapannya gimana? Persiapannya ya berarti dari jauh-jauh hari ya. Disarankan sih dari jauh-jauh hari kalau bisa. Mungkin dari kelas 1 sudah disiapkan ya? Betul. Biar nggak keteteran nanti. Betul. Dari sekarang ya hobi-hobiin lari, hobi-hobi tesnya lari, terus tesnya lari, push up. Larinya itu lama? Lari sebenarnya 12 menit sih. Lari 12 menit tapi cuman dengan ketentuan nilai ada sendiri. Iya, ketentuan nilai yang ada sendiri. Jadi 12 menit itu kita forsir. Itu yang bikin beratnya. Oh gitu. Iya. Terus Terus push up, sit up, pull up, sama shuttle run. Ya. Renang ada? Ada juga renang. Renang. Sama tambah renang. Dan semuanya sudah ada di video sebelumnya. Kalian tinggal searching aja, ada, sudah ada. Kalian tinggal lihat aja. Terus apa lagi? Udah itu aja kan ya? Udah itu aja. Nah, trik melatihnya itu tadi memang saya udah buat itu untuk video-video itu. Tapi mungkin pengalaman Pak Kapolsek sendiri gimana? Kalau menurut saya perlu dilatih dan butuh waktu itu lari dan pull up. Pull up itu tidak bisa kita sebulan langsung target banyak itu nggak bisa. Jadi memang harus mungkin setiap hari kita misalnya coba sekuatnya aja lah. Kalau memang karena biasanya baru mulai orang nggak pernah pull up, banyak kuatnya satu tapi setiap hari. Oh gitu. Ya pokoknya sekuatnya setiap hari. Kalau mungkin yang muslim lebih enaknya lagi setiap habis sholat gitu kan. Habis sholat coba sekali kuat, udah nggak kuat ya udah nanti habis sholat duhur ya bisa nanti lama-lama pasti akan tambah sendiri. Oh gitu. Ya. Intinya mau latihan ya? Mau latihan. Terus ngomong-ngomong masalah tadi kan sudah tes sampai akhirnya keterima. Oh iya tadi tesnya 2 kali ya? Tesnya ya di daerah dan di pusat. Di pusat itu di Semarang. Terus sampai ditentukan titik diterimanya ya di Semarang itu. Betul. Oh gitu. Jadi tesnya itu 2 kali di daerah sama di pusatnya di Semarang. Tapi kalau yang udah ke Semarang itu udah pasti diterima semua kan? Enggak juga. Oh enggak. Nanti Masih ada seleksi lagi di Semarang. Ada seleksi lagi. Ya sama kayak di daerah, seleksi dari awal lagi. Oh gitu. Nanti ada mungkin beberapa yang dipulangkan. Jadi biasanya memang diambil lebih karena nanti akan ada seleksi. Ada sebagian yang dipulangkan lagi. Berarti ketika kita sudah seleksi di daerah terus dinyatakan ke pusat itu belum tentu aman. Oh belum, masih ada seleksi di situ lagi. Baru nanti selesai di situ, itu di sana seleksi selama di sana itu udah dirumahkan itu ada di boarding house gitu. Jadi ada asrama di sana selama itu ya kita ditanggung juga oleh negara. Oh gitu. Jadi nggak usah mikir makan minum udah ada ditanggung semua lah. Oh gitu. Malah kira-kira berapa lama di sana? Sebulan sih biasanya proses. Oh sebulan Dari awal sampai keterimanya itu kalau nggak salah sebulan. Oh gitu. Dan memang yang gagal itu cuman kebijakan tiap tahun berubah bisa yang sudah gagal sampai tes di pusat dan sampai tes akhir itu bisa masuk Bintara. Oh gitu. Jadi tanpa tes. Enak juga ya. Iya, jadi kan artinya ketika kita sudah sampai pusat itu ada peluang untuk ke Bintara itu tadi? Ada. Oh gitu. Cuman sudah sampai di tes akhir, cuman gugur karena gugur itu kan dia memenuhi syarat tapi tidak lulus karena kan kuota terbatas gitu. Jadi mungkin dari peringkat dia di ranking bawah sehingga gugur gitu. Tapi memenuhi syarat. Oh gitu. Ya. Jadi setelah di sana langsung dinyatakan lulus, terus itu boleh kembali dulu ke rumah pamit orang tua untuk pendidikan atau langsung? Langsung. Oh langsung. Jadi begitu selesai pengumuman lulus, kita memang dikasih waktu untuk bertemu orang tua. Biasanya kan ada orang tua juga ya, ada jeda untuk yang mungkin mengucap syukur dan lain-lain, pamitan dengan orang tua, dan itu langsung kita pendidikan.
dan barang-barang sipil semuanya itu sudah nggak ada lagi, disimpan semua di gudang. Oh Jadi kita gitu. pakai Semua pembagian, dilucuti ya, dilucuti semua, ada pembagian dari negara. dari negara itu. Ya. Oh gitu. Dan- Terus ngomongin masalah pendidikan ini kayaknya kalau di Akpol ini kan lama, jadi mungkin banyak kisah yang menarik, kisah yang konyol, terus kisah yang mungkin menyedihkan. Bisa diceritain nggak itu? Seperti banyak ya namanya Nah, lembaga pendidikan. Yang pasti mungkin di awal, yang saya rasakan sendiri juga di awal mungkin agak sedikit aneh, aneh. karena kita Aneh kan, itu kenapa? karena kita yang biasa hidup bebas, maksudnya kan nggak diatur, itu kan dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi itu sudah ada jadwalnya semua. Kita harus bangun jam berapa, kita harus tidur jam berapa, apa. Anehnya itu di situ, kita yang biasa hidup kan bebas, mau ngapain mau ngapain. Anak kuliah tuh Iya. masa banget tuh bebas. Iya, namanya Nggak ada yang ngatur pokoknya. mahasiswa itu ya. Mahasiswa. Nah, jadi begitu sempat agak bisa dibilang butuh penyesuaian, dan selanjutnya sih bisa ngikutin. Ya. Terus yang paling menarik di pendidikan, mau menarik dulu, yang sedih dulu, atau yang paling jengkel dulu? Yang mungkin yang paling menariknya itu kebersamaan kali ya. Kebersamaan. Karena kita di sana jauh dari orang tua, jauh dari mana-mana. Jadi kebersamaannya itu menarik. Oh, Ibaratnya kita, apalagi waktu makan ini, waktu makan yang biasanya kita nggak suka, di sana nggak ada yang nggak disukain nih. Oh gitu. Iya, itu Pak. Alasannya kenapa kira-kira? Mungkin karena kita fisik kali ya, fisiknya Fisik banyak, job, ya, terus, latihan, jadi makanan itu nggak ada yang katanya nggak suka dan nggak enak, itu nggak ada. Oh gitu. Iya, pastilah gitu di pendidikan itu. Jadi kita lebih menghargai makanannya. Iya, menghargai ternyata makanan itu begitu enak gitu ya. Oh gitu. Dulu mungkin kita tahu tempe nggak dimakan, atau ya berarti makanan tertentu aja lah yang biasa-biasa nggak dimakan. Sekarang mungkin kalau sama piringnya itu doang. Itu kalau masalah yang menarik. Kalau yang paling mungkin paling menyedihkan, Paling penting kan ya itu jauh dari orang tua sih. Oh, iya, benar. Jauh dari orang tua. Apalagi yang anak mami. Iya, dan kita kan nggak bisa memantau orang tua gimana sih kan. Keadaan orang tua. Iya, Oh itu kesehatan. HP nggak boleh. Nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Sampai dengan lulus. Oh, kalau sampai lulus, setelah pendidikan dasar itu sudah Pendidikan menjadi dasar itu berapa? Kira-kira berapa lama? 4 bulan. Oh 4 bulan. 4 bulanan itu benar-benar kita terputus dari dunia luar. Jadi Oh gitu. nggak tahu bagaimana keadaan orang tua, bagaimana, terus apalagi kan mungkin ada yang sudah cukup usia lanjut apa jadi kita khawatir juga bagaimana kondisi orang tua ya itu menjadikannya di situ sih. Tapi kalau setelah udah jadi pendidikan dasar ya ada waktu kesian, jadi kita masih bisa kontak-kontak dengan orang tua. Oh gitu. Ya. Terus itu tadi yang menyedihkan kisah dari orang tua. Kalau yang konyol-konyol dikit gitu ada nggak? Yang konyol-konyol itu ya mungkin kalau tiba-tiba ada panggilan luar biasa itu konyol-konyol. Konyol itu ketika udah diceritakan mungkin ya, tapi pas menjalaninya gitu. Kalau penjanya ya stres-stres juga gitu. Kalau diingat-ingat ya konyol juga. Gitu. Gimana? Ya mungkin kayak misalnya kita lagi tidur tiba-tiba ada panggilan luar biasa, kita harus siap-siap gitu kan. Panggilan luar biasa itu kayak mana sih biar mereka Jadi misalnya kita lagi tidur terus ada alarm styling gitu. Jadi ada alarm ya otomatis kita langsung bangun, langsung ganti baju apa, posisi memang sengaja dibuat gelap gitu kan, dimatikan lampu. Terus ya udah, jadi kadang ada yang salah pakai atau apa gitu ya. Dan terus dari situ tuh apa yang harus ada? Yang pertama harus ada apa? ya pasti kesigapan ya itu. Karena itu kita tujuannya melatih itu ya. melatih kesigapan, dimana kita seandainya lagi tidur tiba-tiba harus ada panggilan, ada kejadian, kita harus siap dengan cepat. Oh gitu. Dan itu kan kita di Tujuannya waktu kesana ya? di situ. Jadi langsung kadang kita anggap merasa udah siap langsung lari, ada yang kurang. Oh gitu. Iya, seperti itu. Dan kondisi juga namanya orang baru bangun tidur masih kayak antara sadar dan tidak sadar. Iya. Kalau di sana kan ada ikatan senior junior gitu kan ya? Iya. Itu gimana konsepnya di sana itu? Apakah sehoror yang diceritakan itu ada yang mungkin lah, ada yang itu gimana?
Enggak. Oh, Jadi enggak. memang senior junior itu ada karena kita kan pendidikan 4 tahun dan memang itu sangat banyak membantu juga. Tingkat 1, tingkat 2 itu Iya. ada ini lah ya. Ada hierarki lah. Ada. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Jadi kesenioran itu ada memang. Dan Oh, gitu. itu dibentuk. Nanti kita menempatkan diri, oh ini sebagai junior tuh seperti ini. Oh gitu. Menghormati yang senior. Dan kita sebagai senior ada, oh ternyata sebagai senior itu kita harus membantu junior karena namanya junior itu kan dia baru. Iya. Ibaratnya masih awam dalam kehidupan di Taruna itu di Akademi Kepolisian. Jadi kita harus memberikan arahan-arahan harusnya seperti ini, kamu harus seperti ini. Oh, gitu. Yang perlu kamu persiapkan apa, ini nanti acara ini yang dibutuhkan apa itu ya senior junior itu. Karena ada juga acara keluarga asuh juga. Oh gitu ya. Iya. Jadi konsepnya kurang lebih mungkin senior ini sebagai junior kita harus tahu diri memposisikan Iya. sebagai junior itu kayak apa. Terus kalau senior mungkin lebih kalau senior namanya senior ya. Senior harus Bagaimana mengasuh gitu lah. masuk gitu ya. Iya, jadi banyak nanti kalau kita sebagai pimpinan bagaimana sih di junior atau di bawahan-bawahan kita bagaimana kita melakukan seperti intinya apa begitu ya. Kurang lebih begitu. Tapi mungkin itu konsep kayak gitu, terus konsep saling menghormati itu ada juga kan? Iya, pasti. Itu gimana? Ya, orang menghormati itu kan memang sudah wajib juga ya. Peraturan penghormatan juga ada materinya, dan ditambah lagi dengan senior junior itu juga lebih ibaratnya kalau yang materi di kelas sama praktek itu ada diberikan, nah di luar dari kelas itu melalui senior junior itu. Jadi makin ditanamkan lagi sehingga nanti kita lulusan itu ya sudah tertanam selama 4 tahun dibangun seperti itu udah jadi secara refleks lah, jadi kebiasaan kita dalam sehari-hari. Jadi pendidikan di sana itu 4 tahun itu tadi ya? 4 tahun. 4 tahun di sana. Terus setelah dilatih lulus, tapi itu ada cuti-cutinya sekarang kan? Ada cuti IPL ada. Oh. IPL itu izin. Tapi kan kalau misal posisinya rumahnya jauh gitu nggak bisa kan? Kalau biasanya cuti sih. Kalau itu yang cuti, yang Cuti IBL itu nggak bisa. kalau IPL itu biasanya cuma 3 hari. Oh gitu. Misal Jumat, Sabtu, Minggu seperti itu. Oh gitu. Nah, Tapi kalau yang cuti tadi boleh pulang kampung gitu. boleh pulang. Kesan pertama orang tua waktu pulang pendidikan itu gimana? Pasti beda dong antara yang dari tadinya sipil terus yang sudah ada pendidikan itu pasti beda. Gimana kesan pertamanya? Yang pasti pertama nangis. Nangis. Tapi orang tua nangis Nangis karena haru atau nggak kenal anaknya ini udah Karena- gosong. karena semuanya. Oh gitu. Karena haru, karena bahagia, karena Segosong apapun senang lah ya. iya pasti senang. Kita juga berubah kan langsung ya bisa dibilang secara fisik juga langsung benar-benar jauh berbeda dengan sebelum masuk. Langsung mengurus jauh lah kita saat baru selesai pendidikan dasar itu. Terus sikapnya patah-patah mungkin. Iya, secara sikap juga udah beda. Orang tuh juga mungkin sempat ngerasa jejak Anak saya jadi iya. begini. Tapi hal yang positif sih gitu. Oh gitu. Iya. Berubah hal yang positif. Jadi ya kita lebih mungkin di rumah biasa kita dilayani orang tua apa atau gimana gitu kan. Biasa orang tua juga kan secara sukarela menyiapkan gitu kan namanya ke anak. Nah, kita setelah dari pendidikan ya jadi semuanya sendiri gitu loh. Oh gitu. Karena kita ngerasain oh iya ternyata orang tua ini sudah begitu banyak jasanya untuk kita gitu selama di pendidikan itu. Jadi ternyata korelasinya ada di dunia Ada. pendidikan itu sama kalau diterapkan di kehidupan keluarga. Ada, semuanya tuh ada. Termasuk kita jauh dari orang tua 4 bulan berkomunikasi tuh kita ngerasain bagaimana oh ternyata selama ini kita tuh enak gitu loh karena ada orang tua dan lain-lain gitu. Sekarang tidak ada tuh ngerasa bahwa orang tua tuh sudah jerih payah buat kita gitu untuk menyekolahkan kita dan lain-lain. Jadi kita lebih menghargai lagi. Lebih menghargai. Terus ngomongin masalah ini apa? Kalau di kuliah kan akhir pendidikan wisuda. Kalau di Akpol sendiri itu apa namanya? Kelulusan sih. Kelulusan. Iya. Tapi ada wisudanya juga gitu. Wisudanya ada juga. Oh gitu. Sama ya Terus sama ada. konsep universitas itu sama aja. Kan? Ada untuk wisudanya. Nah ini yang paling agak ini. Dulu gimana ceritanya bisa ditempatin di Kaltim? Atau itu milih atau memang acak seluruh Indonesia? Karena saya yakin beberapa dari mereka ini yang nonton ini ada semacam ketakutan.